Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen SDM. Pada sesi ke-10 ini kita akan membahas mengenai kompensasi dan motivasi kerja. Nah, untuk lebih memahami hal ehwal mengenai kompensasi dan motivasi kerja, baiklah kita mulai dari pengantar terlebih dahulu. Bahwa setiap pekerja pasti mengharapkan kompensasi dari perusahaan yang mempekerjakannya sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Nah, kompensasi ini sangat penting bagi karyawan, baik itu masing-masing individu ya, karena besarnya kompensasi merupakan cerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, maka para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan akan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui kinerja yang bagus. Akan tetapi bila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat, maka prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan akan menurun. Nah, sebaliknya, dari sisi perusahaan, suatu sistem kompensasi yang baik dan efektif akan lebih mudah untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang dibutuhkan, ya, sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan. Jadi pada hakikatnya, suatu sistem kompensasi dalam suatu perusahaan merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan, atau merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Baik, kita pahami berikutnya adalah definisi dari kompensasi. Menurut Filippo dalam Principle of Personal Management, kompensasi adalah harga untuk jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Kemudian menurut Dessler, kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Dipandang dari dua aspek, yaitu aspek pertama pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, bonus, dan yang kedua adalah pembayaran tidak langsung seperti dalam bentuk tunjangan keuangan, asuransi, uang liburan. Kemudian menurut Hasibuan, bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dibedakan menjadi dua, yaitu direct compensation dan indirect compensation. Kemudian menurut Hardy, bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayaan atau worth dan keadilan atau equity. Dengan demikian, secara garis besar, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balasan jasa untuk kerja mereka dalam suatu organisasi. Nah, masalah kompensasi merupakan suatu yang sangat kompleks, namun merupakan unsur yang paling penting bagi karyawan maupun keberlangsungan suatu organisasi. Nah, seberapa pentingnya bagi karyawan keberadaan kompensasi dari perusahaan tersebut? Ya, tadi telah kita singgung bahwa kompensasi dari suatu perusahaan akan mempengaruhi kepuasan kerja, motivasi, dan kinerja dari setiap karyawannya. Nah, jika membicarakan seberapa pantasnya kompensasi tersebut wajib diberikan, nah itu tergantung pada masing-masing individu karyawan. Ya, ada karyawan yang menganggap jika kompensasi yang diberikan dalam jumlah tertentu oleh suatu perusahaan sudah cukup. Namun ada pula yang menganggap kalau kompensasi tersebut kurang. Nah, ini kembali lagi ke ukuran atau kebutuhan dari masing-masing karyawan. Kemudian, pemberian kompensasi oleh perusahaan ke karyawan tidak serta-merta karena kewajiban, namun juga memberikan keuntungan baik untuk karyawan maupun ke perusahaan, baik ke individu karyawannya dan kembali lagi ke kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa tujuan diberikannya kompensasi pada masing-masing pihak dari perspektif masing-masing pihak, ya. Bagi perusahaan adalah menarik pelamar kerja yang berkualitas dan berpotensial, mempertahankan karyawan yang berkompeten, kemudian meraih keunggulan kompetitif, ya. Karena dengan pemberian kompensasi yang memadai, perusahaan yang memberikan kompensasi yang memadai tentunya menjadi standar rujukan bagaimana bonafitnya suatu perusahaan, ya. Yang menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang tentunya dengan memberikan kompensasi yang di bawahnya misalnya. Nah, kemudian meningkatkan produktivitas dengan motivasi kerja, kepuasan kerja yang
dirasakan oleh karyawan sehingga mempengaruhi kinerjanya, maka akan semakin produktif untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Kemudian mempermudah sasaran strategis, ini terkait kembali dengan produktivitas tersebut ya, poin di atas. Kemudian mengokohkan dan menentukan struktural perusahaan. Bagaimana perusahaan yang memiliki sistem kompensasi yang memadai, yang layak, ini menunjukkan bagaimana kuatnya struktur dari perusahaan tersebut. Kemudian sebaliknya bagi karyawan merasa bahwa dirinya dihargai atas apa yang dikerjakan. Kemudian stabilitas karyawan yang relatif stabil dan terjamin. Jika kompensasi yang diberikan memadai, mencukupi untuk kebutuhan karyawan, tentunya karyawan sudah tidak ingin pindah ke perusahaan lain, misalnya mencari kepuasan dari perusahaan lain misalnya. Kemudian meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan biasanya memberikan berbagai kompensasi kepada karyawan berdasarkan proses bisnis yang mereka jalankan. Sifatnya tidak hanya materi tetapi juga bisa berupa tunjangan ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana ada kompensasi langsung atau direct dan indirect. Nah, bagaimana efek pemberian kompensasi perusahaan untuk karyawan? Efek positif tersebut yakni memperoleh karyawan dengan kualitas yang baik, memicu dan memotivasi pekerja agar bisa bekerja dengan lebih giat lagi, memikat pelamar pekerjaan yang mempunyai kualitas yang baik, mempermudah pelaksanaan dan administrasi, mempunyai atau memberikan keunggulan tersendiri, tadi keunggulan kompetitif tadi ya, dibandingkan dengan pesaing atau kompetitor yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, nah berikutnya kita menuju ke fungsi pemberian kompensasi. Yang pertama adalah pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Bahwa fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik kepada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik ke arah pekerjaan yang lebih produktif. Nah, sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi ini berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan ya. Kompensasi yang cukup tinggi yang sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu juga untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada sehingga sumber daya manusianya bisa teralokasikan secara efisien ya. Kemudian penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Kalau tadi pengalokasiannya, sekarang penggunaannya ya, bagaimana penempatan di sumber daya manusia di masing-masing plotnya. Nah, sekarang penggunaannya bahwa sumber daya manusia yang ada dari suatu perusahaan dapat didaya gunakan sehingga perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mendukung untuk efektif dan efisiennya operasional perusahaan. Demikian ya. Kemudian mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bahwa sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian selanjutnya bahwa dari upaya pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, yang diberlakukan oleh perusahaan kepada karyawannya, ada tujuan yang dituju yang terkait dengan keadilan ya, yakni keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan internal atau internal equity, yakni memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang punya kualifikasi lebih tinggi dalam organisasi tentunya dibayar lebih tinggi ya. Ini secara internal. Sedangkan keadilan eksternal, bahwa pekerjaan untuk mendapatkan kompensasi secara adil dalam perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. Maksudnya bagaimana? Untuk keadilan internal, tentunya masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab konsekuensi yang berbeda-beda dengan tanggung jawab yang lebih tanggung jawab dari jabatan yang melekat dari jabatan yang lebih sulit, lebih menantang, tentunya juga akan membawa atau mengantarkan kepada kompensasi yang lebih tinggi pula untuk didapat atau diperoleh oleh seorang yang menduduki jabatan tertentu. Nah, sedangkan secara eksternal, bahwa sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, jika perusahaan A memiliki sistem kompensasi yang lebih baik dari perusahaan B misalnya, tentunya ini akan menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan A untuk mendapatkan pasar sumber daya manusia yang lebih mudah itu ya, lebih loyal, untuk lebih terdorong untuk menuju ke perusahaan yang memberikan kompensasi yang lebih memadai atau yang lebih layak. Baik, selanjutnya, dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari kompensasi? Yang pertama adalah memperoleh personel berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, memastikan keadilan,
Tadi ya yang kita telah bahas, ada keadilan internal dan eksternal, kemudian menghargai perilaku yang diinginkan, mengawasi biaya, mematuhi peraturan, memfasilitasi saling pengertian, efisiensi administrasi. Selanjutnya, baik kita uraikan satu persatu. Memperoleh personel berkualitas, bahwa kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu menarik pelamar, ya, personel yang dibutuhkan untuk masuk bergabung ke perusahaan. Kemudian tingkat pembayaran harus tanggap terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja, karena harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja, ya kan? Kemudian poin yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada, bahwa pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif terhadap organisasi lain. Misalnya perusahaan lain sanggup memberi penawaran kompensasi yang lebih, tentunya pekerja atau sumber daya manusia akan lebih memilih ke perusahaan lain gitu ya. Meski standar rujukannya mungkin tidak melulu mengenai kompensasi, tapi tentunya kompensasi yang lebih menjanjikan akan menjadi sesuatu yang lebih menggiurkan gitu ya, lebih menjamin, memberikan ketertarikan bagi pekerja. Nah, bagaimana akibat perputaran tenaga kerja yang tinggi? Itu akan mempengaruhi stabilitas dari perusahaan tentunya ya. Nah, dengan demikian perlu dipertimbangkan mana yang lebih baik dan menguntungkan antara meningkatkan kompensasi dengan mencari pekerja baru, dengan konsekuensi harus melatih kembali pekerja baru, misalnya dengan ya sudah pergi ya gitu ya, kita merekrut lagi, tapi dengan merekrut yang baru lagi tentunya membutuhkan waktu dan energi untuk melatih kembali sumber daya manusia yang baru. Kemudian memastikan keadilan, bahwa manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memerlukan bahwa pembayaran dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sama mendapatkan pembayaran yang sama. Ini adilnya, fairnya ya. Nah, dengan tanggung jawab yang berbeda tentunya juga kompensasinya juga mengikuti gitu ya, signifikan. Ada signifikansi di sini berdasarkan dengan besarnya tanggung jawab. Kemudian keadilan eksternal, bagaimana membayar pekerja sebesar apa yang diterima pekerja setingkat oleh perusahaan lain, tadi telah kita bahas. Baik, kemudian menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Rencana kompensasi yang efektif menghargai kinerja, loyalitas, keahlian, dan tanggung jawab. Kemudian poin mengawasi biaya, bahwa sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa manajemen kompensasi yang efektif, pekerja dapat dibayar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian mematuhi peraturan, bahwa sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan tantangan legal yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan kerja. Misalnya diberlakukan UMK di suatu wilayah, kemudian syarat UMR-nya sebesar apa. Nah, ini jika tidak mematuhi peraturan ya akan mendapat sanksi ya, karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan gitu ya. Kemudian memfasilitasi saling pengertian, maksudnya di mana bahwa sistem manajemen kompensasi harus mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi, dan bekerja setiap lini ya. Dengan demikian terbuka saling pengertian dan menghindari kesalahan persepsi antar lini dalam suatu perusahaan. Kemudian poin yang terakhir adalah efisiensi administrasi selanjutnya. Maksudnya bahwa program upah dan gaji harus dirancang dan dikelola secara efisien, meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan yang bukan pokok ya, tapi tentunya bagaimana program sistem yang diberikan, yang termasuk yang tadi telah kita bahas, ada unsur adil di situ ya. Nah, ini merupakan unsur yang harus dirancang dan dikelola secara efisien dengan administrasi yang fair, yang efisien, yang semua unsur dari perusahaan bisa memahami. Baik, bahwa kadang-kadang terjadi konflik di antara tujuan-tujuan tersebut ya, sehingga perlu dicari titik temu. Misalnya untuk menjaga pekerja dan memastikan keadilan, oleh analisis upah dan gaji direkomendasikan membayar jumlah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Akan tetapi perekrut mungkin ingin menawarkan gaji yang sangat tinggi untuk menarik pelamar yang berkualitas. Nah, pada titik ini strategi kompensasi harus membuat titik temu antara tujuan rekrutmen dengan tujuan konsistensi. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Ya, ada 3 jenis, yakni kompensasi finansial secara langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, meliputi bonus, komisi, pembagian laba, keuntungan, dan opsi saham, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Kemudian kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun,
asuransi tenaga kerja, kemudian bayaran di luar jam kerja atau lembur, kemudian seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, cuti hamil, ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang karton, dan tempat parkir. Baik, selanjutnya adalah kompensasi non finansial berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian. Ya, termasuk di dalamnya adalah kesempatan pelatihan, gitu ya, kesempatan pengembangan karir sebagaimana yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Kemudian lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan sehat, supervisor yang kompeten, kemudian atmosfer hubungan interaksi dalam perusahaan yang menyenangkan, yang nyaman, lingkungan kerja yang nyaman. Ini merupakan kompensasi non finansial. Nah, apa saja kan wujud dan bentuk dari kompensasi, ya? Ada dalam bentuk uang, kemudian ada bentuk dalam natura, dan ada dalam bentuk kenikmatan. Dalam bentuk uang termasuk di dalamnya adalah gaji, upah, tunjangan, bonus. Kemudian dalam bentuk natura seperti beras, pakaian seragam, obat-obatan, ya, biasanya ada jatah seragam misalnya. Nah, kemudian kenikmatan seperti fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, kemudian fasilitas untuk pelayanan dan pemeriksaan kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai insentif kerja. Definisi dari insentif kerja menurut Hedrahman, Raunupandoyo, dan Suat Husnan adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang prestasi yang berbeda. Insentif merupakan sejumlah uang yang ditambahkan pada upah dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Ya, berbeda dengan kompensasi yang merupakan pokok, ya. Insentif ini adalah yang ditambahkan, ya. Kemudian Niti Semento bahwa insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah diberikan. Sedangkan menurut Panggabean, insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, insentif terinclude menjadi suatu kompensasi, ya. Namun kompensasi belum tentu di dalamnya ada insentifnya, ya. Jadi tergantung dari perusahaannya. Ada perusahaan yang memberi kompensasi lengkap dengan kompensasi tambahan berupa insentif. Baik. Selanjutnya, bagaimana tujuan dari pemberian insentif, ya? Bagi perusahaan, tujuan dari pelaksanaan insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan jalan mendorong atau merangsang agar karyawan bekerja lebih bersemangat dan cepat, bekerja lebih disiplin, dan bekerja lebih kreatif. Sedangkan bagi karyawan, dengan adanya pemberian insentif, karyawan akan mendapat keuntungan. Standar prestasi dapat diukur secara kuantitatif. Standar prestasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian balas jasa yang diukur dalam bentuk uang, dan karyawan menjadi lebih termotivasi untuk lebih giat dalam menerima insentif yang lebih besar. Nah, berbicara mengenai insentif ini, ada insentif yang diberikan secara individu, kemudian secara kelompok, ya, dan pembagian laba secara umum, ya, semuanya mendapat. Kemudian ada pembagian perolehan yang dirancang kepada karyawan atas perbaikan produktivitas organisasi. Baik, selanjutnya kita menuju ke motivasi kerja. Kata motivasi, kata dasarnya adalah motif, ya, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau keinginan. Jadi berlangsung secara sadar, terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, definisi dari motivasi kerja menurut Abraham Sperling bahwa motivasi didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri, dari internal, dan diakhiri dengan penyesuaian diri, eksternal. Kemudian menurut Stanton bahwa motif adalah kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Kemudian menurut Baron bahwa motivasi sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Nah, dengan demikian, secara garis besar, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Nah, berikut ini kita akan mempelajari berbagai teori motivasi kerja yang diungkapkan atau dihasilkan oleh
beberapa ahli ya. Ada teori Abraham Maslow. Ya, ini telah kita pelajari di dasar manajemen sebenarnya ya, mengenai motivasi kerja menurut Maslow dan ahli-ahli yang lain. Bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri yang memotivasi seseorang dalam bekerja ya, sehingga mempengaruhi motivasi dan kinerja dari setiap individu. Yang pertama, kebutuhan fisiologikal seperti sandang, pangan, papan. Apabila kebutuhan fisiologikal ini belum terpenuhi, maka kebutuhan lain tidak akan memotivasi manusia. Yang merupakan faktor yang memotivasi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan terlebih dahulu. Nah, setelah kebutuhan fisiologikal berupa sandang, pangan terpenuhi, maka manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yakni kebutuhan rasa aman, safety needs. Ya, misalnya terbebasnya dari bahaya fisik, rasa takut akan kehilangan pekerjaan dan materi-materi di luar atau yang lebih tinggi dari kebutuhan fisiologikal. Kemudian setelah tercukupi akan muncul kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah kebutuhan akan sosial ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pergaulan dengan sesamanya dan sebagai bagian dari kelompok. Ya, misalnya butuh memiliki kelompok untuk memenuhi hobi gitu ya, karena sudah terpenuhi kebutuhan tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian muncul kebutuhan yang lebih tinggi, ingin menyalurkan hobi bersama-sama dengan individu yang lain gitu ya, kemudian bergabung dengan individu yang lain dalam kelompok tertentu sebagai aktualisasi diri atas kebutuhan akan sosial sebagai makhluk sosial. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan, esteem needs, bahwa kebutuhan merasa dirinya dihargai oleh orang lain ya, sehingga kemudian mendorong untuk menduduki kedudukan tertentu, jabatan tertentu begitu ya. Nah, kemudian kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mengembangkan diri dan menjadi orang yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Ingin dikenal orang sebagai apa? Sebagai pekerja keras misalnya, sebagai orang yang benar-benar memiliki etos kerja tinggi misalnya ya. Selanjutnya adalah teori motivasi kerja menurut Herzberg ya, bahwa yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain adalah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam berkarir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang karyawan dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan kerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kemudian kebijaksanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Nah, salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori ini adalah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan kekaryaan seseorang. Apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik? Intrinsik dari dalam, motivasi dari dalam masing-masing, atau dari hanya untuk memenuhi kebutuhan eksternal gitu ya. Baik, selanjutnya adalah teori keadilan, bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antar usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dan imbalan yang diterima, bahwa sesuatu yang memotivasi seseorang, memotivasi untuk melakukan kinerja yang sebaik-baiknya adalah untuk mengejar keadilan ya. Misalnya ingin memperoleh imbalan yang lebih besar, kemudian mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab ya. Misalnya tentunya secara operasional, tanggung jawab pekerjaan secara operasional untuk manajemen di lini bawah dengan lini di menengah kan tentunya berbeda. Lini menengah tentunya lebih ke pembuatan kebijakan misalnya. Nah, ini misalnya ingin mengurangi intensitas pekerjaan secara operasional, jadi lebih ke decision maker misalnya. Nah, ini dengan mengejar jabatan yang lebih tinggi misalnya. Nah, dalam menemukan persepsi tertentu, seseorang karyawan biasanya menggunakan 4 hal sebagai pembanding, yakni yang pertama, harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggap layak diterima berdasarkan kualifikasi diri pribadi seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalaman. Misalnya
dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi tentunya mengharapkan imbalan yang lebih ya dari perusahaan misalnya. Kemudian ada penyesuaian gitu ya. Kemudian yang kedua, imbalan yang diterima oleh orang lain dan organisasi yang berkualifikasi dan sifat pekerjaan relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri. Misalnya sama-sama strata pendidikannya, tanggung jawabnya kurang lebih sama tetapi berbeda dalam imbalan. Nah, ini ya keadilan di sini yang tentunya menjadi standar rujukan untuk memperjuangkan atau mempengaruhi motivasi kerja dari karyawan. Kemudian yang ketiga, bahwa imbalan diterima karyawan lain di organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan sejenis. Nah, tadi secara eksternal berarti ya, bahwa dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan memberikan imbalan yang lebih tentunya akan mendorong seseorang untuk termotivasi untuk mencari pekerjaan di tempat lain dengan menginginkan keadilan yang lebih gitu ya, keadilan yang lebih dalam hal imbalan yang lebih sesuai, lebih pantas sesuai dengan kemampuan gitu ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang merupakan hak para karyawan. Nah, ini seringkali yang menjadi sumber konflik dari suatu perusahaan dengan karyawannya ya, karena masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih kurang fair dalam memberikan menunjukkan sistem kompensasi yang senyatanya gitu ya, yang apa adanya kepada para karyawannya gitu ya. Tidak ada sistem yang ditutup-tutupi begitu ya, yang tidak memberikan transparansi terhadap karyawannya, sehingga ini yang menimbulkan konflik-konflik tertentu yang kemudian menjadi berkepanjangan, menjadi kemudian memicu demo misalnya ya. Baik, selanjutnya adalah teori motivasi kerja, yakni teori harapan ya. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan nampaknya terbuka untuk meraihnya, yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkan karena berharap ingin meraih ya. Sehingga menumbuhkan motivasi kerja kan, harapan yang ada mendorong seseorang untuk melakukan kinerja yang lebih baik, termotivasi untuk berkarya lebih baik dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya bahwa dari teori-teori tersebut segala faktor yang mendorong setiap individu dalam suatu perusahaan untuk mendorong munculnya motivasi kerja, semuanya ini adalah tentunya kembali kepada signifikansinya antara motivasi kerja dengan kompensasi yang diterima ya. Inilah hubungan antara kompensasi dengan motivasi kerja. Baik, selanjutnya bagaimana prinsip dalam memotivasi kerja karyawan? Ada prinsip partisipasi, prinsip komunikasi, prinsip mengakui andil bawahan, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip memberi perhatian. Yang pertama, prinsip partisipasi, bahwa dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan. Kemudian prinsip komunikasi, bahwa pemimpin mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Kemudian prinsip mengakui andil bawahan ya, pengakuan atas kinerja bawahan. Nah, ini tentunya akan memotivasi kerja pegawai ya, karena tidak mungkin bahwa suatu keberhasilan hanya dilakukan oleh seorang pimpinan. Tentunya ada andil bawahan di situ ya. Kemudian prinsip pendelegasian wewenang, bahwa pendelegasian wewenang yang sehat, yang jelas dari pimpinan kepada karyawan tentunya akan memotivasi kerja dari karyawannya ya, akan memberikan motivasi tersendiri bagi karyawannya untuk memberikan kinerja yang baik apabila ada pendelegasian wewenang yang sehat gitu ya, karena dipercaya gitu ya. Dipercaya tentunya akan mendorong dari dalam, dari internal untuk memberikan yang terbaik, memberikan kinerja yang terbaik. Kemudian prinsip memberi perhatian, bahwa pemimpin harus memberi perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan. Dengan bentuk perhatian ini akan menumbuhkan motivasi bekerja bagi para karyawannya. Nah, selanjutnya bagaimana teknik dalam memotivasi kerja pegawai? Ada teknik pemenuhan kebutuhan dan ada teknik komunikasi persuasif ya, bahwa tidak hanya dari secara finansial kebutuhannya dipenuhi ya, tidak hanya dari kebutuhan non finansial, tapi juga ada komunikasi, ada aspek komunikasi yang dibutuhkan dari setiap perusahaan untuk memotivasi karyawannya ya. Tadi bagaimana kita telah
mempelajari mengenai prinsip memberi perhatian, prinsip komunikasi, prinsip mengakui andil bawah. Nah, dikemas dalam bentuk teknik komunikasi yang persuasif yang merupakan teknik untuk memotivasi kerja pegawai dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstralogis. Nah, ini secara umum disebut sebagai teknik AIDAS ya, merupakan pemberian attention, interest, desire, kemudian decision, action, dan satisfaction ya, pemberian perhatian, minat, hasrat kepada karyawan, kemudian memberi keputusan yang terbaik kepada yang bisa memotivasi karyawan, kemudian komunikasi yang berupa aksi tindakan yang nyata yang dilakukan kepada karyawan, kemudian satisfaction memberi kepuasan ya, memberi kepuasan kepada karyawan atas komunikasi yang dijalin antara perusahaan dengan karyawan melalui lini manajernya. Baik, demikian tadi adalah materi dari kompensasi dan motivasi kerja. Bagaimana motivasi kerja, kepuasan kerja dari karyawan, kemudian kondisi kerjanya, kemudian kinerja yang diberikan, ini sangat berhubungan dengan kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan, baik itu kompensasi finansial maupun kompensasi non finansial. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di mata kuliah MSDM di sesi materi selanjutnya.